Halo Jidirs, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Samsung Galaxy Tab A9 Plus setelah 1 tahun. Bisa 5G, ada GPS, dan punya tampilan desktop. Nah, kalau 3 poin ini tuh ada di sebuah tab Android, pasti kita semua mikirnya ini bukan tab yang murah. Apalagi kalau mereknya Samsung ya. Wah, keder itu tabungan Pak. Ya wajar sih, karena sekarang brandingnya tab Samsung itu udah beda-beda tipis ya sama iPad Apple, yang harganya udah belasan juta, udah tembus 2 digit. Tapi tab Samsung yang satu ini emang agak lain. Harga 4 jutaan, kita udah bisa dapetin 3 poin itu semua. Dengan merek yang nggak kaleng-kaleng pula. Samsung nih bro. Dan itu harga setahun yang lalu. Karena kalau sekarang saya cek di lapak-lapak online, harga tab Samsung yang satu ini tuh udah tembus di 3 jutaan ya. Itu pun kondisi masih baru, bukan second, dan masih garansi resmi. Dan saking populernya ini tablet, Samsung tuh sampai ngeluarin versi reborn-nya ya, edisi spesial anak sekolah yang sekarang tuh udah sepaket sama keyboard cover resmi. Nah, setelah 1 tahun rilis, masa seberapa worth it sih beli Samsung Tab A9 Plus ini? Yuk kita bahas. Ya, Samsung Tab A9 yang saya pakai ini yang 5G ya, yang varian paling tinggi. Dan untuk harga jelas batas atas. Jadi kalau pengen lebih murah lagi, bisa cari yang varian WiFi only. Cuma ya menurut saya sih agak nanggung ya, terutama buat Anda yang nggak pengen ketergantungan sama WiFi atau tethering smartphone. Karena jujur ya, di harga segini, jarang sih ada tab Android yang punya konektivitas seluler, apalagi yang 5G. Karena kalau kita ngelihat tab-tab Android sekelasnya kayak Poco Pad, Redmi Pad Pro, bahkan Huawei MatePad, itu rata-rata cuma ada varian WiFi only aja. Nah, di harga 3 sampai 4 juta, Samsung Tab A9 Plus ini tuh masih punya material yang cukup solid ya di bodi belakang. Ini udah pakai metal, ya meskipun untuk metalnya tuh nggak full cover kayak yang ada di Poco Pad atau Huawei MatePad ya. Jadi sekitar 20%-an ini masih pakai plastik, terutama di bagian kamera sampai di frame-nya. Nah, 3 titik pin magnet di sini tuh akhirnya terjawab ya setelah 1 tahun rilis. Apalagi setelah Samsung tuh ngeluarin A9 Plus yang Student Package Edition yang sepaket sama keyboard cover resmi. Karena ya jujur selama ini tuh pilihan keyboard cover itu cuma ada yang versi third party gitu, bukan official dari Samsung. Jadi ya rata-rata tuh masih pakai model yang pairing Bluetooth. Nah, kalau yang keyboard cover resmi coba lihat. Nah, ini nih, yang keyboard cover resmi itu enaknya dia tuh cuma tinggal tempel jadi ditaruh dulu di case covernya ya, terus ditempel gitu doang. Nah udah, kita nggak perlu pairing yang ribet, ini udah bisa dipakai ngetik keyboardnya. Terus enaknya keyboard cover yang official dari brandnya itu kualitasnya kejaga ya, mulai dari materialnya, terus tombol-tombolnya juga enak, empuk buat dipakai ngetik. Travel key-nya juga relatif luas. Dan di sini juga masih dikasih fungsi FN di keyboardnya. Jadi kita bisa ngelakuin fungsi-fungsi tertentu kayak ngambil screenshot, bahkan pindah ke desk mode juga bisa dieksekusi langsung dari keyboard ini. Cuma yang PR di sini tuh keyboard covernya ternyata nggak dijual terpisah ya. Jadi dia emang sepaket sama Samsung Tab A9 Plus yang Student Package Edition. Dan sayangnya yang model itu tuh cuma ada varian WiFi only doang, nggak ada 5G kayak yang di sini. Tapi kalau dijual terpisah, kira-kira harga keyboard kayak gini tuh berapa duit ya? Di bawah sejuta, 1,5 juta? Coba komen di bawah. Nah, selain keyboard cover, sebenarnya pilihan aksesoris di tab ini tuh lumayan minimalis ya. Bahkan di tab ini tuh nggak support Samsung S Pen kayak di tab Samsung Series S yang lain. Sebenarnya alternatifnya bisa beli stylus dari pihak ketiga ya, atau third party gitu. Cuma ya fungsinya lebih buat basic aja kayak buat scrolling, klik, sampai buat nulis-nulis atau coret-coret doang. Ya fungsinya lebih ngegantiin ujung jari kita sih. Kalau kayak fungsi-fungsi yang lebih proper, misalnya buat ngenalin preset tertentu, atau feel-nya kayak pakai pensil beneran, sayangnya yang kayak gitu tuh nggak bisa dinikmatin di stylus yang bukan official. Terus untuk layar di sini juga masih lega, 11 inch, yang menurut saya sih gedenya lumayan pas. Artinya nggak terlalu kecil, yang bikin kita buat ngerjain hal produktif jadi susah, atau nggak terlalu gede banget ya, yang bikin kita susah megang pas kita pakai sambil rebahan. Ya kalau ngelihat bezelnya sih memang cukup tebel ya dan kurang estetik lah kalau kata Gen Z. Tapi secara fungsi sih sebenarnya lebih oke ya. Karena dengan bezel tebel kayak gini, megangnya juga enak. Jadi tangan atau jari kita tuh nggak bolak-balik ketowel sama layar sentuhnya. Paling kompromi harga miring di tab ini tuh sebenarnya lebih ngorbanin di bagian panel layar ya. Yang masih pakai PLS LCD. Jadi secara kualitas memang dia tuh ada di bawah IPS dan tentu jelas di bawahnya AMOLED ya.
Jadi secara, kontras dan warna ini emang agak kurang sih. Apalagi buat Anda yang sering pakai tab itu di bawah terik matahari, jelas layar di tab ini tuh nggak terlalu gonjreng-gonjreng banget lah. Tapi buat Anda yang lebih sering ngabisin waktu atau ngerjain sesuatu di tab ini di dalam ruangan, sebenarnya masih oke-oke aja ya layarnya ya. Terangnya masih dapet, terus detailnya juga masih oke. Terus speaker 4 biji di sini tuh juga lumayan ya buat tab dengan harga segini. Powernya masih dapat buat yang pengen ngejar suara yang lebih lantang. Nah, seberapa powerful speakernya? Coba deh dengerin. Yang jelas layar 11 inch di sini tuh rasanya agak mubazir ya, kalau cuma dipakai buat nonton streaming atau buat TikTok-an doang. Karena ya, Samsung Tab A9 Plus ini bisa dibilang tab Samsung termurah yang bisa nyamain workflow ala-ala pakai laptop lewat Samsung DeX Mode. Persis kayak seri S-nya, sekali tap mode ini, tampilan layarnya tuh bakal langsung auto jadi mode desktop, lengkap dengan multi window-nya yang bisa diatur suka-suka. Nah, soal multitasking kayak gini kadang jadi kelemahan kalau kerja di tab karena rata-rata cuma bisa buka split screen atau nambah floating apps doang. Tapi dengan Dexpot ini tuh posisi dan ukuran window aplikasi bisa kita atur sesuai kebutuhan. Ditandemin sama RAM 8 GB, multitasking di sini juga hitungannya masih enak ya. Ya, Samsung Dex emang jadi fitur yang nendang banget ya buat tab ini. Kapan lagi coba bisa pakai tab 3 jutaan yang punya tampilan desktop dan kita tuh bisa ngatur Windows aplikasinya secara fleksibel. Tapi di luar itu, software One UI 6.1 di tab ini tuh kok rasanya agak kurang ya. Dan ini tuh kayak pakai One UI di HP 1 sampai 2 jutaannya Samsung. Ya, di sini nggak ada fitur AI editing macam Object Eraser di galeri, terus nggak ada Good Lock juga, jadi kita nggak bisa install plugin atau fitur-fitur kustomisasi buat tampilan tab ini. Nggak ada aplikasi Office yang proper juga, kayak Office PC level yang ada di Huawei MatePad. Nah, kalaupun kita nginstal Office, nya Microsoft ya di Play Store, itu di sini kita juga paling dapat tampilan dan fungsi yang sangat-sangat mobile, yang masih mirip dengan versi smartphone-nya. Sebenarnya kalau pengen main lebih jauh lagi sih, kita bisa install yang namanya NX Office ya. Itu aplikasi Office gratisan juga di Play Store, dan fungsinya sih menurut saya bagus banget gitu ya. Kita bisa nemuin fungsi-fungsi yang memang itu eksklusif aplikasi Office yang PC level gitu. Kayak kita bisa bikin chart di Word atau kita bisa bikin tabel pivot di Excel. Nah, di NS Office tuh ada. Cuma ya problemnya kalau install NX Office yang memang bukan, official Office di tab-nya, itu memang nggak optimize ya di tab. Jadi ya kayak kita mau buka 2 dokumen sekaligus nih, itu nggak bisa. Terus ya NS Office ini kalau pengen nikmatin fitur Word, Excel, sama PowerPoint, kita mesti install aplikasi satu per satu. Nah, sebenarnya kalau kita pakai tampilan Dex Mode, itu rata-rata tampilan aplikasinya udah langsung desktopable ya, udah nyesuaiin ya dengan layar yang gede gitu. Kayak misalnya kita mau ngoding ya di browser, misal di CodePen, itu tampilannya udah mirip sama kayak yang ada di PC atau laptop. Atau yang tiap hari mantau trading di TradingView, di sini juga tampilannya desktopable ya. Kita bisa pindah-pindah tampilan kode emiten secara simultan dan grafisnya ini lumayan smooth ya untuk grafis yang se-real time ini. Untuk file manager di Samsung Tab A9 Plus ini juga udah mirip lah kayak Windows Explorer yang ada di laptop gitu. Dan kalau kita mau pindah-pindah file juga kita bisa buka dalam 2 tampilan ya. Ini lebih gampang untuk, drag and drop filenya. Dan enaknya sih file manager di sini kita bisa integrasiin dengan akun cloud storage kita, misalnya pakai Google Drive atau OneDrive. Jadi nggak perlu install 2 aplikasinya secara terpisah, tinggal kita login di satu aplikasi file manager ini doang. Terus kalau untuk presentasi, tab Samsung ini tuh bisa ngandelin fitur yang namanya Smart View ya, buat proyeksiin tampilannya ke PC, TV, atau proyektor wireless yang kompatibel. Untuk fitur extend display sayangnya di sini nggak bisa ya, jadi ya kita nggak bisa pakai tab-nya buat jadi monitor kedua. Port USB-nya juga sayangnya nggak kompatibel buat display out ke monitor eksternal ya, tapi ya wajar lah harga segini juga rata-rata tab Android serupa belum punya kemampuan yang sehebat itu. Buat ngerjain tugas yang agak beratan dikit, kayak misalnya ngedit video, layar 11 inch di sini tuh juga udah enak dan lega banget.
Ya karena di sini nggak support Samsung S Pen, saya biasa connect pakai mouse sih buat geser-geser timeline video. Untuk editing biasanya saya pakai CapCut ya, dan CapCut di sini tuh alhamdulillahnya bisa import file video 4K. Karena tab Android sekelasnya kayak Poco Pad, Redmi Pad Pro, Huawei MatePad pun yang pernah saya coba itu kalau saya buka CapCut dan import video 4K itu nggak bisa, malah bakal dikompres sama sistem. Nah di sini kita masih bisa pakai file video 4K secara utuh. Ini saya pakai buat ngerender video 4K, durasi 1 menit dan pakai 3 layer. Performa Snapdragon 699 juga lumayan ya. Ini paling butuh waktu sekitar 1 menit 45 detik. Oh ya, satu hal yang hampir kelewat nih. Ya, dengan harga segini, Samsung masih nanamin GPS built-in plus sensor orientasi. Kebayangkan, tab ukuran layar gede, ada 5G-nya, punya GPS. Yes, Samsung Tab A9 Plus bisa disulap jadi head unit dadakan di mobil. Dan kombinasi kayak gini tuh hampir jarang saya temuin di tab Android yang harganya di bawah 5 juta. Ya, kalau untuk kebutuhan meeting online, kamera depan tab ini udah oke sih, proper ya. Posisinya tuh center, jadi kalau kita pakai di mode rebahan atau landscape begini tuh udah pas banget ke muka kita. Dan angle-nya juga ya lega ya kalau kita lihat sini. Kiri kanan luas, terus bagian headroom ini juga masih ada ruang yang cukup. Ini saya pakai di dalam ruangan dengan ya cahaya lampu yang sebenarnya proper juga sih untuk cahaya studio ya. Dan kurang lebih kayak gini hasil perekaman kamera depan. Ini resolusinya Full HD. Untuk mikrofon gimana nih? Suara saya udah cukup kedengeran dengan jelas atau masih ada kresek-kreseknya? Coba komen di bawah. Oke lanjut, kalau untuk daya tahan baterainya gimana nih? Ini tab kan dikasih baterai 7040 mAh ya. Yang sebenarnya sih bukan angka yang spesial-spesial banget karena tab Android dengan harga serupa itu bahkan bisa ngasih baterai 8000 mAh sampai 10.000 mAh. Tapi dengan kapasitas gini sebenarnya ya udah sangat-sangat mencukupi ya untuk penggunaan satu harian full tanpa ketemu colokan. Bahkan saya sempat bisa pakai tab ini tuh sekitar 2 harian lah. Itu pun juga udah aktivitas yang lumayan intens kayak office, saya pakai Zoom meeting, nonton streaming, terus main game tipis-tipis, ngedit video ya. Ya paling dari aktivitas yang intens kayak gitu, yang paling nguras baterai sebenarnya pas dipakai buat Zoom meeting ya. Apalagi kalau ngandelin kamera on dan sambil presentasi. Nah, itu tuh biasanya lumayan nguras baterai. Ya, beda dengan tab Android lain yang dikasih charger bawaan plus ngebut pula, Samsung Tab A9 Plus ini sayangnya nggak dikasih charger, jadi kita harus beli secara terpisah. Udah belinya misah, keluar duit lagi, cuma dapat charger yang mentok-mentok di 15 watt doang. Yes, di sini nggak kompatibel dengan charger 25 watt yang biasa kita pakai di smartphone Samsung. Dengan charger yang cuma 15 watt, ngisi baterai 7000-an mAh di sini memang agak PR ya. Butuh waktu sekitar 2,5 sampai 3 jam sampai bener-bener penuh. Oke, jadi kesimpulannya, budget 3 sampai 4 juta kalau nyari tab yang fokus di performa, layar lebih wah dan baterai lebih monster. Tab-tabnya Xiaomi kayak Poco Pad atau Redmi Pad Pro kayaknya lebih menarik ya. Apalagi dua tab itu juga disupport penuh sama official stylus ya dari Xiaomi gitu. Jadi ya bisa lah diajak buat sketching yang lebih serius. Paling ya model lagi sih buat beli smart pen-nya. Tapi kalau harga segini tuh Anda nyari tab Android yang udah bisa 5G, punya tampilan desktop, dan punya software yang seenak One UI, yang enteng dan bebas iklan, ya agak susah sih nyari yang better dari Samsung Tab A9 Plus ini. Dashboard di sini tuh bener-bener bisa ngebawa flow kerja laptop yang sangat-sangat fleksibel ya, di layar tab yang biasanya terbatas. Terus kombinasi 5G dan GPS di sini juga jadi combo yang mantap banget sih. Terutama buat Anda yang pengen jadiin tab ini sebagai head unit dadakan di mobil. Buat multimedia sambil navigasi itu bisa kapanpun dan dimanapun. Gak lagi tergantungan sama WiFi, apalagi tethering smartphone. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya. Terutama buat Anda yang masih penasaran sama Samsung Galaxy Tab A9 Plus ini. Nah, untuk mencari spek lengkap dan link pembelian tablet ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini dengan saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.